Bayangkan sebuah desa kecil di ujung negeri. Sebuah tempat yang sunyi, namun selalu berada di garis rapuh antara damai dan konflik. Desa Inbate, Kabupaten Timur Tengah Utara. Tempat di mana kehidupan rakyat sederhana, namun selalu dibayangi ketegangan dengan negara tetangga, Timor Leste. Hari itu, langit mendung menaungi perbatasan. Satu suara letusan senjata memecah keheningan. Peluru melesat, menembus punggung seorang warga bernama Paulus Oki. Tubuhnya roboh, darah membasahi tanah perbatasan. Jeritan warga pecah, dan ketakutan segera melanda seluruh desa. Apakah ini sekadar salah tembak? Atau ada konflik yang lebih besar yang disembunyikan di balik garis batas? Sementara Paulus berjuang antara hidup dan mati, hubungan Indonesia dan Timor Leste pun diuji. Sebuah kisah nyata yang menegangkan tentang hidup dan mati di tapal batas, tentang harga diri bangsa, dan tentang suara rakyat kecil yang jarang terdengar. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Desa Inbate, sebuah desa kecil di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, biasanya tenang di pagi hari. Ayunan angin membawa aroma ladang jagung, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara ayam jantan masih terdengar bersahut-sahutan. Bagi warga desa, garis batas Indonesia dan Timor Leste hanya sebatas sebuah patok beton tua dan deretan kawat berduri yang kadang tampak tidak terawat. Namun di balik kesederhanaan itu, selalu ada rasa was-was, sebuah ketegangan yang nyaris tak pernah benar-benar padam. Paulus Oki, seorang petani berusia 38 tahun, memanggul cangkul di bahunya. Hari itu, ia berangkat lebih pagi dari biasanya. Bersama sahabatnya, Markus Taek, ia hendak membersihkan ladang jagung yang letaknya tidak jauh dari garis perbatasan. Istrinya, Maria, sempat berpesan, "Paulus, jangan terlalu dekat dengan pos orang sana. Aku dengar beberapa hari ini mereka sering patroli lebih ketat." Paulus hanya tersenyum. "Tenang, Ma. Aku cuma mau kerja. Ladang kita di wilayah Indonesia, tak ada yang salah dengan itu." Mereka berjalan menuruni jalan tanah berdebu. Markus bercerita tentang rencana panen tahun depan, sementara Paulus mengangguk-angguk, sesekali melempar senyum. Namun, di kejauhan, bayangan pos kayu milik polisi Timor Leste tampak berdiri. Dari sana, terkadang terlihat sosok berseragam mengawasi dengan pandangan tajam. Menjelang siang, matahari menyengat terik. Paulus meneguk air dari botol bekal, lalu kembali mengayunkan cangkul. Markus duduk sejenak, mengelap keringat di dahinya. "Kadang aku heran, kenapa kita harus selalu takut? Bukankah kita bekerja di tanah sendiri?" ucapnya lirih. Paulus hanya menarik napas panjang, enggan menambah keresahan. Namun, saat keduanya asyik bekerja, terdengar suara langkah berat di kejauhan. Paulus menoleh. Dari arah pos seberang, tampak dua sosok berseragam polisi Timor Leste berjalan mendekat. Mereka tidak menyeberang, tetapi berdiri cukup dekat di sisi garis perbatasan. Salah satunya tampak mengangkat senjata, entah untuk apa. Markus merasakan bulu kuduknya berdiri. "Paulus, lebih baik kita berhenti dulu." Paulus mengangguk, meletakkan cangkulnya, dan hendak berdiri. Namun sebelum sempat ia melangkah, dentuman keras memecah udara. "Dor!" Suara itu begitu mengejutkan, membuat burung-burung beterbangan dari pepohonan sekitar. Markus refleks menunduk, sementara Paulus terhuyung. Sekejap, ia merasakan panas di punggung kanannya. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh tersungkur ke tanah berdebu. Darah segera membasahi bajunya. "Paulus!" teriak Markus panik, berlari mendekat. Ia menekan punggung Paulus dengan tangannya yang gemetar, mencoba menghentikan aliran darah. "Bertahan, saudaraku! Bertahan!" Suara isak dan teriakan warga mulai terdengar dari kejauhan. Beberapa orang yang berada di ladang sekitar berlari menghampiri. Maria, yang kebetulan datang untuk mengantarkan makanan siang, terpaku melihat suaminya tergeletak berlumuran darah. Tangisnya pecah, menggema di antara teriakan panik warga. "Aduh Tuhan, Paulus!" Maria berlutut, memeluk kepala suaminya. Paulus berusaha berbicara, namun suaranya lemah. Aku tidak salah. Ma, aku hanya kerja." Markus berteriak meminta bantuan. "Cepat, kita harus bawa dia ke puskesmas. Jangan diam saja." Beberapa pria desa segera mengambil kain sarung untuk menutup luka. Mereka bergantian mengangkat Paulus menuju jalan besar. Mobil bak terbuka milik salah satu warga dikebut menuju puskesmas terdekat. Maria duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Air mata tak berhenti mengalir di wajahnya. Di sisi lain,
Warga desa yang melihat kejadian itu mulai berkerumun di dekat garis batas. Beberapa berteriak marah ke arah pos Timor Leste. "Kenapa tembak orang kami? Paulus tidak bersalah." Suara itu bercampur dengan tangis ketakutan anak-anak dan perempuan. Situasi memanas, seolah siap berubah menjadi kerusuhan. Kepala desa Imbate, seorang pria tua bernama Mateus Berek, datang terburu-buru. Ia menenangkan warga yang nyaris menyerbu ke arah batas. "Cukup, jangan kita yang memulai perang. Kita harus lapor ke aparat Indonesia. Biarkan hukum yang bicara." Namun, kemarahan warga sulit diredam. Mereka merasa harga diri diinjak. Paulus hanyalah petani yang mencari nafkah, kenapa harus ditembak? Isu bahwa polisi Timor Leste sering bertindak semena-mena di perbatasan kembali berembus kencang. Tak lama kemudian, aparat polsek perbatasan tiba. Seorang perwira bernama Inspektur Jeffrey Lassa langsung mengatur barisan. Ia mencoba menenangkan massa. "Saudara-saudara, saya paham amarah kalian. Tapi dengarkan saya, jangan bertindak sendiri. Biarkan kami yang mengusut. Keselamatan kalian lebih penting." Malam itu, desa Imbate tidak lagi tenang. Di rumah-rumah warga, obrolan hanya berkisar pada satu hal, Paulus yang tertembak. Anak-anak terpaksa tidur dengan lampu menyala, karena ketakutan mendengar rumor akan ada balasan dari seberang. Sementara itu, di rumah sakit daerah, Paulus terbaring lemah. Tim medis berusaha mengeluarkan peluru dari punggungnya. Maria duduk di kursi tunggu dengan wajah pucat, menggenggam rosario dan berdoa tanpa henti. Markus mondar-mandir di lorong, menatap pintu ruang operasi dengan cemas. Bagi mereka, insiden ini bukan hanya soal luka di tubuh Paulus, tetapi juga luka di hati seluruh warga desa Imbate. Dentuman senjata di tapal batas telah mengubah kehidupan yang sederhana menjadi bayang-bayang ketakutan. Dan malam itu, satu pertanyaan menggantung di benak semua orang. Apakah Paulus akan selamat? Dan apa arti kejadian ini bagi masa depan perdamaian di perbatasan? Sirene ambulans meraung memecah keheningan sore di Kabupaten Timor Tengah Utara. Di dalamnya, tubuh Paulus Oki terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, napas tersengal-sengal, dan darah masih merembes dari luka di punggung kanannya. Setiap guncangan mobil membuat Maria, istrinya, semakin erat menggenggam tangan sang suami. "Bertahan, Paulus, demi anak-anak kita, jangan pergi," bisiknya sambil menahan tangis. Markus Taek, sahabat Paulus, duduk di samping Maria. Tangan dan bajunya berlumur darah saat mencoba menekan luka di tubuh Paulus tadi. Matanya kosong menatap jalanan berdebu yang mereka lalui, seakan tak percaya peristiwa mengerikan itu benar-benar terjadi di depan matanya. Setibanya di puskesmas Wini, tenaga medis sudah bersiap. Mereka segera membawa Paulus masuk ke ruang darurat. Dokter jaga, Dr. Yosef Kolo, langsung memberikan instruksi. "Cepat siapkan infus, periksa tekanan darahnya, kita harus hentikan pendarahan." Perawat berlari-lari menyiapkan peralatan. Maria dilarang masuk ke ruang tindakan. Ia menunggu di luar dengan wajah penuh kecemasan. Markus menepuk bahunya, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri tak sanggup menahan guncangan batin. "Paulus orang kuat, Maria. Dia pasti bertahan." Tapi kalimat itu terdengar lebih seperti doa ketimbang keyakinan. Beberapa jam berlalu. Pintu ruang darurat akhirnya terbuka. Dr. Yosef keluar dengan wajah serius. "Istri pasien?" tanyanya. Maria segera berdiri. "Saya, Dok. Luka tembak cukup parah. Peluru bersarang di dekat tulang belikat kanan, sangat dekat dengan paru-paru. Kami sudah berhasil hentikan pendarahan awal, tapi kondisi pasien masih kritis. Kami harus rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk operasi lebih lanjut. Di sini peralatan kami terbatas," jelas dokter dengan suara tegas namun lembut. Tubuh Maria seakan goyah mendengar penjelasan itu. Markus segera menopangnya. Air mata Maria kembali jatuh. "Tolong, Dok, selamatkan suami saya. Dia tidak bersalah." Dokter hanya bisa mengangguk, lalu memanggil petugas ambulans untuk bersiap melakukan rujukan. Sementara itu, di desa Inbate, kabar cepat menyebar. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Paulus. Mereka duduk di halaman, sebagian berdoa, sebagian lagi mendiskusikan apa yang terjadi. Kepala desa, Mateus Berek, mengumpulkan warga di balai desa. "Saudara-saudara, kita semua tahu Paulus hanya mencari nafkah. Kita tidak boleh diam. Tapi ingat, jangan sampai kita terpancing melakukan tindakan bodoh yang bisa memicu konflik besar." Namun sebagian pemuda desa sudah terbakar amarah. "Kepala desa, sampai kapan kita harus diam? Mereka sudah menembak warga kita di tanah kita sendiri.
Kalau begini terus, siapa yang bisa jamin besok bukan kita yang ditembak? Teriak salah satu pemuda bernama Domingus. Suara sorakan dukungan terdengar dari sudut ruangan. Mateus berusaha menenangkan. Kita akan tuntut keadilan lewat pemerintah. Kapolsek sudah tahu. Besok, saya sendiri yang akan ke kantor bupati untuk menyampaikan kejadian ini. Di saat yang sama, Inspektur Jeffrey Lasa dari Polsek Perbatasan memimpin timnya mendatangi lokasi kejadian. Mereka memasang garis polisi, memeriksa arah tembakan, dan mencatat kesaksian warga. Markus ikut dimintai keterangan. Dengan suara serak ia menceritakan apa yang ia lihat. Saya bersama Paulus di ladang. Kami masih di sisi Indonesia. Tidak pernah menyeberang. Lalu ada 2 polisi dari pos seberang. Saya lihat salah satunya mengangkat senjata, kemudian terdengar tembakan. Paulus langsung jatuh. Inspektur Jeffrey menulis dengan teliti. Keteranganmu penting sekali, Markus. Tapi ingat, jangan sebarkan kabar berlebihan dulu. Biarkan kami mengurus secara resmi. Kasus ini bisa berdampak besar. Malam itu, desa Inbate dipenuhi kegelisahan. Di rumah Markus, beberapa pemuda berkumpul membicarakan aksi protes. Kita harus ke pos perbatasan. Kita tidak bisa diam saja, seru Domingus dengan nada geram. Namun Markus yang masih terguncang justru menolak. Kalian mau Paulus mati sia-sia? Kalau kita ribut, yang rugi kita sendiri. Biarkan aparat yang mengurus. Di rumah sakit Kefamenanu, Paulus sudah dibawa ke ruang operasi. Maria duduk di kursi panjang lorong rumah sakit, ditemani adiknya, Teresia, yang datang setelah mendengar kabar. Tangannya tak lepas dari rosario yang terus diputar-putar sambil berdoa. Markus tiba belakangan, menemaninya. Markus, kata Maria dengan suara bergetar. Kalau Paulus tidak selamat, apa yang harus saya bilang ke anak-anak? Mereka masih kecil, mereka butuh bapaknya. Markus tercekat, tak mampu menjawab. Ia hanya menatap Maria dengan mata berkaca-kaca. Bayangan Paulus terkapar di ladang tadi siang masih jelas di kepalanya. Jam-jam terasa begitu panjang. Hingga akhirnya, menjelang dini hari, pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah letih. Maria berdiri tergesa. Bagaimana, dok? Suami saya? Dokter menghela napas panjang. Operasi berhasil. Peluru berhasil dikeluarkan. Tapi kondisi pasien masih lemah. Kami harus pantau terus di ruang ICU. Mohon keluarga banyak berdoa. Maria menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis lega. Markus memeluk bahunya, ikut terisak. Setidaknya, Paulus masih punya harapan hidup. Kabar operasi sukses menyebar cepat ke desa Inbate. Warga bersyukur, meski amarah tetap membara. Paulus selamat, tapi luka di hati kita tidak akan mudah hilang, kata seorang tetua desa. Di sisi lain, di perbatasan, suasana tegang masih terasa. Pos polisi Timor Leste tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu sorot dinyalakan semalaman. Beberapa aparat Indonesia berjaga di sisi lain, memastikan tidak ada insiden lanjutan. Bagi warga, luka di punggung kanan Paulus kini bukan sekadar luka fisik. Itu adalah luka simbolis, tanda bahwa perbatasan yang seharusnya jadi ruang hidup damai justru berubah menjadi ruang ketakutan. Dan di tengah malam yang sunyi itu, Maria duduk di samping ranjang ICU, menggenggam tangan suaminya yang masih terhubung dengan selang infus. Ia berbisik pelan, "Bertahanlah, Paulus. Kau bukan hanya milikku, tapi milik seluruh desa ini. Semua orang menunggu kau kembali." Namun jauh di dalam hatinya, Maria tahu, meski Paulus berhasil selamat, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Matahari pagi menyinari desa Inbate dengan sinar keemasan, namun suasana hati warga masih gelap. Kabar tentang Paulus Oki yang tertembak telah menjalar ke setiap rumah. Di jalan tanah yang biasanya hanya dilalui kerbau dan anak-anak sekolah, kini warga berkumpul berbisik-bisik dengan wajah tegang. Tidak ada lagi canda riang, semua dipenuhi amarah, takut, dan tanda tanya besar. Kenapa Paulus bisa ditembak di tanahnya sendiri? Balai desa dipenuhi orang sejak pagi. Kepala desa Mateus Brek berdiri di depan, berusaha mengendalikan suasana. Kita semua prihatin dengan apa yang menimpa Paulus, suaranya bergetar, namun penuh wibawa. Hari ini saya ingin mendengar langsung kesaksian kalian yang ada di ladang kemarin. Markus Taek, yang masih syok, dipanggil maju. Wajahnya pucat, matanya merah akibat kurang tidur setelah semalaman mendampingi Maria di rumah sakit. Dengan suara serak ia mulai bercerita. Saya bersama Paulus di ladang, sekitar pukul 11 siang. Kami sedang mencangkul di tanah milik Paulus. Lokasi itu jelas berada di wilayah Indonesia, sekitar 200 meter dari patok batas. Kami tidak pernah melintasi garis. Tiba-tiba,
dua polisi dari pos Timor Leste muncul di sisi seberang. Mereka berdiri cukup dekat, salah satunya mengangkat senjata. Saya kira hanya gertakan, tapi tak lama kemudian, terdengar tembakan. Paulus langsung roboh. Saya sendiri masih syok sampai sekarang. Suasana balai desa hening. Hanya terdengar isak tangis beberapa perempuan yang mendengar kisah itu. Maria yang juga hadir menunduk, menahan tangisnya agar tidak pecah lagi. Setelah Markus, beberapa warga lain yang berada di ladang sekitar turut bersaksi. Seorang bapak tua bernama Gaspar berkata, "Saya tidak lihat langsung saat Paulus kena, tapi saya dengar suara tembakan jelas dari arah pos mereka. Setelah itu, orang-orang berteriak Paulus jatuh. Tidak mungkin tembakan itu dari tempat lain." Seorang ibu, Marta, menambahkan, "Kami sudah lama resah, Pak Kepala Desa. Orang Timor Leste itu sering mondar-mandir di sekitar ladang. Kadang mereka bilang kita jangan kerja terlalu dekat garis. Padahal tanah itu warisan orang tua kami sejak dulu." Warga lain menyahut dengan nada kesal. "Betul, kita sudah sabar terlalu lama. Sekarang mereka malah berani tembak orang kita. Kalau pemerintah tidak bertindak, lebih baik kita jaga desa ini sendiri." Suasana memanas. Beberapa pemuda berdiri, mengepalkan tangan. Kepala Desa Mateus segera mengangkat tangan, meminta semua kembali tenang. "Saudara-saudara, saya mengerti amarah kalian. Tapi jangan lupa, kita hidup berdampingan. Kalau kita melawan dengan kekerasan, bisa terjadi perang kecil di sini. Yang rugi kita sendiri. Percayalah, saya akan teruskan semua kesaksian ini ke Bupati dan pemerintah provinsi." Di luar balai desa, suasana tak kalah tegang. Wartawan dari Kupang mulai berdatangan, membawa kamera dan alat rekam. Mereka mewawancarai warga yang hadir. "Bagaimana menurut Bapak? Apakah Paulus benar melanggar perbatasan?" tanya salah seorang jurnalis. Gaspar dengan suara lantang menjawab, "Paulus tidak salah. Dia di tanah kita, tanah Indonesia. Kalau dia ditembak, itu berarti harga diri kita semua diinjak-injak." Pernyataan itu segera dicatat para wartawan, lalu disiarkan ke media nasional. Menjelang siang, aparat kepolisian dari Polsek Perbatasan kembali datang. Inspektur Jeffrey Lasa mendatangi balai desa untuk mendengar sendiri keterangan warga. Ia duduk di kursi depan, membuka map catatannya. "Saya ingin menegaskan," kata Inspektur Jeffrey, "kami sudah ambil keterangan awal di lokasi. Arah peluru memang berasal dari sisi Timor Leste. Namun, secara hukum kita butuh bukti kuat dan jalur diplomatik untuk menuntut mereka. Karena itu, saya minta semua warga memberi kesaksian tertulis. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, jangan ada yang dikurangi." Seorang pemuda, Domingus, berdiri dengan nada menantang. "Pak Inspektur, kalau kita diam saja, apa bisa mereka dihukum? Jangan-jangan kasus ini hilang begitu saja. Sementara Paulus menderita, keluarga menangis, kita hanya disuruh menunggu. Sampai kapan?" Suara sorakan terdengar. Banyak warga setuju dengan Domingus. Namun Inspektur Jeffrey menatap tajam. "Anak muda, saya paham hatimu terbakar. Tapi kalau kalian bertindak gegabah, melintasi batas untuk balas dendam, itu bisa memicu perang. Ingat, kita punya anak istri yang harus dilindungi. Jangan sampai korban berikutnya jatuh. Percayalah, laporan ini akan naik ke Kapolda, bahkan ke Jakarta." Perlahan, suasana kembali tenang, meski amarah warga masih membara. Di rumah sakit Kefamenanu, kondisi Paulus sedikit membaik meski masih di ruang ICU. Tubuhnya terbalut perban, selang infus menempel di lengannya. Maria duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya. Ia menatap wajah Paulus yang pucat, lalu berbisik, "Paulus, semua orang di desa sedang bicara tentangmu. Mereka bersaksi kau tidak bersalah. Bertahanlah, kau harus dengar sendiri bagaimana mereka membelamu." Markus yang menemani mengangguk. "Benar, Paus. Warga marah karena mereka tahu kau hanya kerja di ladangmu sendiri. Jangan khawatir, kebenaran akan terbukti." Namun di balik semangat itu, ada ketakutan terselubung. Markus tahu, kasus seperti ini bukan yang pertama. Beberapa tahun lalu, pernah ada warga yang ditangkap di perbatasan, dituduh melewati garis, lalu baru dilepas setelah berhari-hari. Bedanya kali ini, ada tembakan, ada darah, ada nyawa yang hampir melayang. Sore harinya, televisi lokal menayangkan berita dengan judul mencolok, "Warga desa Inbate ditembak polisi Timor Leste." Gambar wajah Paulus di ranjang rumah sakit ditampilkan, dengan tubuh berbalut perban. Maria sempat menolak kamera, tapi akhirnya menyerah ketika diminta memberi pernyataan. Dengan suara serak ia berkata, "Suami saya hanya petani. Dia tidak pernah melintasi batas.
Kami minta keadilan. Berita itu menyebar cepat hingga ke Kupang dan Jakarta. Media sosial penuh dengan komentar warganet. Ada yang mengecam keras Timor Leste, ada pula yang menyerukan agar pemerintah Indonesia lebih tegas. Malam itu, Desa Imbate kembali berkumpul di halaman gereja kecil. Mereka menyalakan lilin, berdoa untuk kesembuhan Paulus, dan memohon agar tidak ada korban lain. Kepala desa berdiri di depan altar, berkata lirih, Paulus adalah satu dari kita. Luka di tubuhnya adalah luka kita semua. Jangan biarkan kejadian ini terulang. Mari kita bersatu, bukan untuk perang, tapi untuk kebenaran. Namun di pojok halaman, para pemuda masih berbisik dengan penuh emosi. Kalau mereka tidak dihukum, kita yang akan bertindak. Kalimat itu terdengar samar, namun cukup untuk membuat Markus merinding. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, kehidupan di desa Imbate tak akan lagi sama. Dan dari ranjang rumah sakit, Paulus yang setengah sadar hanya bisa mendengar bisikan Maria. Semua orang tahu kau tidak salah, Paus. Mereka membelamu. Bertahanlah, untukku, untuk anak-anak, untuk desa ini. Suasana di desa Imbate semakin mencekam. Malam-malam yang biasanya diwarnai dengan suara jangkrik dan obrolan ringan para tetua kampung di bawah cahaya lampu minyak, kini berganti dengan obrolan serius tentang kejadian penembakan yang menimpa Paulus Oki. Rumah Paulus, yang berada tak jauh dari garis imajiner batas negara, kini ramai dipenuhi tetangga yang terus berdatangan untuk menunjukkan simpati. Mereka membawa makanan, obat-obatan tradisional, bahkan doa, karena semua tahu bahwa luka tembak bukan perkara kecil. Maria, istri Paulus, hampir tidak bisa tidur. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat tangis yang tak pernah henti. Setiap kali ia melihat punggung Paulus yang berbalut perban di rumah sakit Kefamenanu, hatinya kembali perih. Bagaimana bisa, suamiku yang hanya mencari kayu bakar di hutan, ditembak begitu saja, ucapnya lirih, sambil menggenggam tangan Paulus yang lemah. Domi, anak bungsu Paulus yang masih duduk di bangku SMA, merasa marah bercampur bingung. Ia masih ingat jelas cerita ayahnya tentang saat peluru itu menghantam punggungnya. Paulus sempat mendengar teriakan dalam bahasa Tetun, lalu suara letusan senjata. Setelah itu tubuhnya langsung ambruk. Domi tidak bisa membayangkan bagaimana nasib ayahnya kalau saja tidak ada petani lain yang segera berlari menolong dan membawanya ke pos TNI terdekat. Ketegangan di pos perbatasan. Sejak kejadian itu, pos TNI di sekitar desa Imbate mulai meningkatkan kewaspadaan. Prajurit yang biasanya berpatroli santai kini berjalan dengan langkah waspada, senjata tersandang di dada, mata mereka awas mengamati setiap gerakan dari seberang. Dari menara pengawas, terlihat jelas bendera Timor Leste berkibar di atas pos mereka, hanya beberapa ratus meter dari pos Indonesia. Namun kali ini, tidak ada sapaan hangat ataupun senyuman. Yang ada hanya tatapan dingin penuh curiga. Letnan Ardi, komandan pos TNI di Imbate, menerima laporan detail tentang penembakan. Dengan raut wajah serius, ia berkata kepada anak buahnya, "Kita harus tetap tenang. Jangan sampai emosi kita terpancing. Tugas kita melindungi warga, bukan memperkeruh keadaan." Meski begitu, nada suaranya jelas menggambarkan amarah yang ia tahan dalam-dalam. Di sisi lain, di pos Timor Leste, polisi perbatasan juga tampak gelisah. Ada rumor yang beredar bahwa mereka mendapat perintah ketat dari komandan di Dili untuk menjaga garis batas dengan disiplin keras. Namun tidak ada keterangan jelas mengapa sampai peluru harus dilepaskan ke arah warga sipil. Situasi menjadi semakin kabur karena minimnya komunikasi langsung antara kedua pihak di lapangan. Gubernur turun tangan. Kabar tentang Paulus Oki akhirnya sampai ke telinga Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan nada tegas, ia menyampaikan kepada media, "Kami minta pemerintah Timor Leste memproses pelaku secara hukum. Warga kami tidak boleh jadi korban di tanah sendiri." Pernyataan itu menimbulkan gelombang perhatian besar, baik dari media nasional maupun internasional. Di desa Imbate, warga mendengarkan siaran radio bersama-sama di balai desa. Mereka merasa sedikit lega mendengar suara gubernur yang lantang membela mereka. Namun, di balik itu, ada rasa cemas. Apakah suara lantang itu akan memperbaiki keadaan, atau justru membuat hubungan dengan Timor Leste semakin renggang? Kepala desa, Bapak Yosef, berusaha menenangkan warganya. Ia mengumpulkan semua orang dan berkata, "Kita jangan sampai terprovokasi. Kita serahkan semua kepada pemerintah. Yang penting, kita tetap menjaga persatuan di kampung ini." Namun tidak bisa dipungkiri, rasa marah sudah membakar hati para pemuda. Beberapa dari mereka berbisik-bisik ingin balas dendam, karena menganggap kehormatan kampung mereka diinjak.
Diplomasi yang rumit. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung bergerak cepat. Mereka memanggil Duta Besar Timor Leste untuk meminta klarifikasi. Dalam pertemuan itu, diplomasi berjalan tegang. Pihak Timor Leste berdalih bahwa ada kesalahpahaman di lapangan, bahwa polisi mereka hanya bermaksud memberi peringatan. Namun bukti luka tembak di tubuh Paulus membuat alasan itu terdengar lemah. Warga kami tertembak, ini bukan hal kecil, tegas seorang diplomat senior Indonesia. Kami tidak bisa menerima alasan bahwa itu hanya peringatan. Pemerintah Timor Leste terlihat defensif. Mereka masih negara muda dengan kemampuan militer terbatas, dan mereka takut insiden ini mempermalukan nama baik mereka di mata dunia. Namun Indonesia tetap menuntut pertanggungjawaban. Di tengah ketegangan diplomasi itu, berita tentang Paulus terus menyebar. Media sosial dipenuhi komentar netizen yang marah. Banyak yang menuntut agar TNI bertindak tegas di perbatasan. Situasi menjadi semakin panas, seakan api siap menyambar kapan saja. Luka yang lebih dalam. Sementara dunia politik dan diplomasi sibuk berdebat, Paulus masih terbaring di rumah sakit. Luka di tubuhnya memang perlahan sembuh, tapi luka batin di keluarganya justru semakin dalam. Maria merasa kehilangan rasa aman. Ia tidak lagi berani membiarkan anak-anaknya pergi mencari rumput atau kayu bakar di dekat hutan perbatasan. Kalau mereka tembak bapakmu, siapa yang bisa jamin mereka tidak akan tembak kalian juga, katanya sambil memeluk erat Domi. Paulus hanya bisa terdiam. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal melindungi keluarganya. Sebagai seorang warga, ia merasa tak berdaya melawan peluru yang datang dari tanah seberang. Bayang-bayang konflik. Desa Inbate kini berada dalam bayang-bayang konflik. Setiap suara keras, entah itu petasan anak-anak atau motor yang meledak knalpotnya, membuat warga spontan terlonjak ketakutan. Mereka hidup dalam kecemasan. Apakah penembakan terhadap Paulus hanyalah awal dari rangkaian insiden lain? Letnan Ardi menyadari situasi semakin genting. Ia mengirim laporan ke markas besar dengan pesan penting. Masyarakat mulai resah, diperlukan langkah tegas dan cepat dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, yang bisa mereka lakukan hanyalah menjaga, menunggu, dan berharap. Penembakan terhadap Paulus Oki telah membuka luka lama di perbatasan Indonesia, Timor Leste. Bukan hanya soal peluru yang bersarang di tubuh seorang petani sederhana, tapi juga tentang harga diri, kedaulatan, dan kepercayaan antar dua bangsa yang berbatasan. Di satu sisi, keluarga Paulus hanya ingin keadilan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus menavigasi jalur diplomasi yang rumit, agar insiden ini tidak membesar menjadi konflik terbuka. Namun satu hal sudah pasti, tapal batas yang selama ini hanya berupa garis di peta, kini berubah menjadi garis berdarah. Malam kembali turun di desa Inbate. Suara jangkrik mendominasi, diselingi sesekali gonggongan anjing yang seakan ikut merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Di rumah sakit Kefamenanu, Paulus Oki masih terbaring dengan wajah pucat. Luka tembak di punggung kanannya perlahan membaik. Tapi rasa sakit itu tak hanya di tubuhnya. Trauma kini membayangi pikirannya setiap kali ia teringat detik-detik suara letusan senjata di perbatasan. Di rumah keluarga Oki, tangis istrinya, Maria, belum juga reda. Ia berulang kali menatap anak-anaknya yang masih kecil, lalu memandangi foto suaminya yang diambil sebelum insiden. Bagaimana kalau peluru itu mematikan? Bagaimana kalau anak-anak ini harus tumbuh tanpa seorang ayah? Batinnya meronta. Sementara itu, di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, suasana tegang terasa sejak pagi. Victor Laiskodat, sang gubernur, memanggil rapat darurat bersama jajaran Pemprov NTT, perwakilan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat perbatasan. Ia mendengarkan satu persatu laporan tentang kronologi penembakan yang menimpa Paulus Oki. Wajahnya serius, sesekali matanya tajam menatap ke arah peta besar di dinding, peta yang memperlihatkan garis batas antara Indonesia dan Timor Leste. Ini bukan masalah kecil. Ini nyawa rakyat kita. Paulus Oki adalah warga negara Indonesia. Tembakan ini pelanggaran serius, ucap Victor dengan suara berat. Kita harus desak pemerintah pusat agar menuntut pertanggungjawaban. Kalau dibiarkan, warga kita akan selalu jadi korban di batas yang rapuh ini. Suasana ruangan hening sejenak. Beberapa pejabat mencatat, sebagian lainnya mengangguk. Lalu seorang tokoh masyarakat asal TTU, Bapak Yosepus, mengangkat tangan. Dengan suara bergetar menahan emosi, ia berkata, Pak Gubernur, kami orang di tapal batas sudah lama hidup dalam ketakutan. Dulu tanah kami sering diganggu, sekarang nyawa kami terancam.
Tolong sampaikan pada Jakarta, jangan biarkan darah orang kecil ini jadi sia-sia. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri RI mulai menerima laporan resmi dari pemerintah daerah. Media nasional sudah menyiarkan kabar bahwa seorang warga NTT ditembak oleh aparat Timor Leste. Tagar keadilan untuk Paulus mulai ramai di media sosial, menandakan keresahan publik yang meluas. Di sisi lain perbatasan, di Dili, pemerintah Timor Leste juga mulai gelisah. Insiden ini mencoreng hubungan baik yang selama ini dijaga dengan Indonesia. Polisi yang diduga menembak Paulus disebut masih dalam pemeriksaan internal. Namun, kabar yang beredar di lapangan menyebutkan, polisi itu merasa terancam karena menduga Paulus masuk terlalu dekat ke wilayah mereka. Sebuah konferensi pers digelar di kantor Kepolisian Nasional Timor Leste, PNTL. Juru bicara mereka berkata dengan bahasa hati-hati, "Kami sedang melakukan investigasi mendalam. Kami menghormati rakyat Indonesia sebagai saudara. Timor Leste tidak berniat menyakiti, tapi kami juga harus melindungi garis perbatasan kami." Pernyataan itu bukannya meredam, justru membuat publik Indonesia semakin marah. Apa maksudnya? Paulus itu sedang di ladangnya sendiri, komentar seorang netizen di media sosial. Kalau begini terus, jangan salahkan kalau rakyat marah. Di desa Inbate, warga mulai resah. Setiap sore mereka berkumpul di balai desa, membicarakan nasib mereka. Beberapa pemuda mulai menunjukkan sikap emosional. Ada yang berteriak ingin balas dendam, ada pula yang mengusulkan aksi protes ke pos perbatasan. Namun kepala desa, Cornelius, dengan tegas menahan mereka. "Kita jangan terpancing. Ingat, kita ini hidup di perbatasan, kalau kita yang mulai ribut, habis sudah desa kita. Biar pemerintah yang urus," ujarnya lantang. Tapi dari sorot mata pemuda desa, jelas amarah itu tak mudah dipadamkan. Sementara itu, TNI di sektor perbatasan memperketat penjagaan. Tentara-tentara dengan seragam loreng terlihat berjaga di pos-pos terdepan. Senjata mereka siaga, mata mereka awas menatap ke arah garis yang memisahkan dua negara. Komandan pos, Kapten Yudi, mendapat instruksi jelas, hindari kontak fisik, tapi jangan lengah. Keselamatan warga adalah prioritas. Namun, ketegangan kadang tidak bisa dihindari. Pada suatu siang, sekelompok warga Inbate yang hendak mencari kayu bakar di dekat perbatasan hampir bersitegang dengan aparat Timor Leste. Untunglah TNI segera datang dan menenangkan suasana sebelum situasi meledak. Di rumah sakit, Paulus mendengar kabar itu dari keluarganya. Wajahnya muram. "Saya tidak mau ada korban lain. Jangan sampai anak-anak muda itu bertindak nekat," katanya dengan suara lirih kepada istrinya. "Lebih baik saya menanggung sakit ini daripada ada perang karena saya." Ucapan itu membuat Maria menangis lagi, tapi di sisi lain, kata-kata Paulus menyebar dari mulut ke mulut, menenangkan beberapa warga yang sempat terbakar emosi. Hari-hari berikutnya, diplomasi antar negara mulai berjalan. Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar Timor Leste di Jakarta untuk memberikan penjelasan. Sebaliknya, perwakilan Indonesia di Dili mendatangi pemerintah Timor Leste, mendesak agar pelaku penembakan dihukum. Namun, di balik meja diplomasi yang formal, di lapangan situasi tetap panas. Warga desa Inbat masih dihantui rasa takut. Apalagi anak-anak kecil kini dilarang bermain di ladang dekat batas. Setiap bunyi letusan dari kejauhan, entah itu suara bambu meletup terbakar atau petasan, selalu membuat orang-orang terlonjak, trauma oleh suara peluru yang pernah merobek punggung Paulus. Di tengah semua itu, sebuah pertanyaan besar menggantung. Apakah insiden ini akan diselesaikan dengan hukum dan diplomasi, ataukah luka ini akan terus membusuk menjadi bara yang bisa sewaktu-waktu menyulut api konflik baru di tapal batas? Dan di saat semua orang mencari jawaban, Paulus Oki, dengan tubuh yang masih lemah, mulai berbicara kepada wartawan yang datang menemuinya di rumah sakit. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya hanya ingin keadilan. Saya bukan pencuri, bukan perusuh. Saya hanya petani, mencari hidup di tanah sendiri. Kalau saya bisa ditembak begitu saja, bagaimana dengan warga lain? Tolong, jangan biarkan darah saya jatuh sia-sia." Kata-kata sederhana itu menggemparkan, masuk ke berita utama nasional. Dan sejak saat itu, kasus Paulus Oki bukan lagi hanya milik desa Inbate. Ia menjadi simbol perjuangan rakyat kecil di perbatasan, yang selama ini hidup di antara ketidakpastian, garis imajiner, dan senjata yang selalu siap meletus. Rumah sakit umum Kefamenanu tampak lebih ramai dari biasanya. Sejak Paulus Oki dirawat akibat luka tembak di punggungnya, perhatian masyarakat, media, dan pihak berwenang semakin tertuju pada desa kecil di perbatasan, Inbate. Di ruangan dengan aroma obat yang menusuk,
Tubuh Paulus terbaring lemah, selang infus menempel di tangannya, dan setiap napas yang ia hembuskan terdengar berat. Namun, yang lebih menggetarkan bukan hanya luka fisiknya, melainkan gejolak batin masyarakat perbatasan yang merasa dihina di tanah mereka sendiri. Sementara Paulus berjuang antara rasa sakit dan ketidakpastian, di luar rumah sakit, ratusan warga dari desa-desa sekitar mulai berdatangan. Mereka membawa spanduk, menuntut pemerintah segera bertindak. Keadilan untuk Paulus. Jangan biarkan peluru asing melukai warga kita lagi, teriak salah seorang pemuda yang memimpin orasi. Wajah mereka penuh amarah sekaligus ketakutan, amarah karena saudara sebangsa mereka ditembak, takut karena perbatasan yang mereka lewati tiap hari kini seakan menjadi ladang maut. Pak Markus, ayah Paulus, masih tak bisa menerima kenyataan. Ia berdiri di depan ruang Icu, matanya sembab, tangannya menggenggam rosario tua yang selalu ia bawa ke ladang. Anak saya bukan penjahat, bukan penyusup. Dia hanya mencari kayu di kebun kami sendiri. Kalau Timor Leste mau tarik garis batas, bicaralah baik-baik, jangan tembak anak kami, katanya dengan suara bergetar ketika ditemui wartawan. Kata-katanya menyebar cepat di media lokal dan nasional, menjadi bahan perbincangan hangat. Namun, di balik jeritan warga, ada ketegangan yang lebih besar sedang dimainkan, hubungan diplomatik Indonesia dan Timor Leste. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, dengan nada tegas menyerukan agar pemerintah pusat tidak membiarkan insiden ini berlalu tanpa kejelasan. Saya minta pemerintah Timor Leste menindak pelaku. Kalau tidak, ini bukan hanya soal Paulus, tapi soal harga diri bangsa, katanya dalam konferensi pers di Kupang. Kata-kata itu menggetarkan, menyalakan api nasionalisme, sekaligus mengingatkan pada sejarah panjang luka antara dua bangsa yang dulunya serumpun. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri langsung bergerak. Menteri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Timor Leste untuk meminta klarifikasi. Namun, jawaban yang datang justru membuat publik semakin gusar. Polisi perbatasan Timor Leste mengaku melepaskan tembakan karena menduga ada upaya penyelundupan kayu cendana melintasi garis batas. Tuduhan itu dianggap penghinaan bagi warga Inbate. Mereka marah, sebab bagi mereka kayu yang ditebang Paulus adalah haknya, bagian dari tanah leluhur yang sudah digarap turun-temurun. Di desa Inbate sendiri, ketegangan semakin terasa. Pos-pos penjagaan aparat Indonesia mulai ditambah. Tentara Nasional Indonesia, TNI, bersenjata lengkap terlihat berpatroli, memastikan tidak ada pergerakan provokatif dari seberang. Namun, suasana itu membuat warga resah. Anak-anak yang biasanya berlarian bebas di ladang kini lebih sering berdiam di rumah. Para ibu tidak berani pergi jauh untuk mengambil air di sungai, takut jika suasana kembali memanas. Tokoh adat desa, Ama Benu, mencoba menenangkan warganya. Ia mengumpulkan masyarakat di balai desa. Dengan suara dalam dan berwibawa, ia berkata, "Kita ini orang kecil, jangan mudah terbakar. Darah yang mengalir sudah cukup satu. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus minta keadilan, tapi lewat jalan terhormat. Jangan kita balas dengan kekerasan, karena itu hanya akan menambah luka." Kata-kata itu menenangkan sebagian warga, tapi tidak semua. Para pemuda, terutama sahabat-sahabat Paulus, masih menyimpan dendam. Kalau pemerintah diam, kami yang akan bergerak. Nyawa teman kami bukan permainan, bisik Jonas, pemuda desa yang paling vokal, kepada kawan-kawannya di pojok balai. Ia berjanji akan membawa sekelompok pemuda melintasi perbatasan, sekadar memberi peringatan pada polisi Timor Leste. Namun, rencana itu bocor, dan pihak aparat segera melakukan penjagaan ekstra. Ketegangan itu membuat suasana desa semakin panas, seakan bara api siap menyala kapan saja. Di sisi lain, Paulus yang masih lemah di rumah sakit mulai sadar sesekali. Dengan suara lirih, ia sempat berkata kepada ayahnya, "Jangan biarkan mereka ambil tanah kita, Bapak. Jangan biarkan." Kalimat itu, walau pendek, menjadi semacam sumpah yang menggema di telinga warga desa. Paulus seakan menjadi simbol perlawanan, simbol penderitaan, sekaligus simbol kebanggaan bahwa meski tubuhnya roboh, semangatnya tak patah. Media internasional mulai meliput kasus ini. Surat kabar di Australia dan Portugal menyoroti bagaimana perbatasan Timor Leste, Indonesia yang belum sepenuhnya tuntas justru menjadi sumber tragedi. Mereka menulis bahwa insiden ini bisa memengaruhi hubungan diplomatik yang baru 2 dekade lebih terjalin pasca kemerdekaan Timor Leste. Sementara itu, analis keamanan menyebut insiden ini berpotensi memicu konflik terbuka jika tidak segera ditangani dengan kepala dingin. Malam hari di Inbate, suasana desa seakan terbelah.
Sebagian warga berdoa di kapela kecil, menyalakan lilin untuk keselamatan Paulus dan perdamaian di desa. Namun, di pojok lain, para pemuda terus berbisik, merencanakan langkah yang bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Di Kupang, gubernur kembali berbicara keras, bahkan menyinggung kemungkinan membawa kasus ini ke forum internasional. Kita punya hubungan baik dengan Timor Leste, tapi kalau warganya seenaknya menembak warga kita, ini bukan lagi persahabatan. Kita harus tegas, ujarnya. Situasi ini pun menjadi dilema besar. Apakah pemerintah Indonesia akan mengedepankan diplomasi, ataukah desakan rakyat dan emosi akan mendorong pada balas dendam? Paulus yang masih terbaring lemah tak tahu bahwa namanya kini menjadi pusat perhatian dua negara. Sementara di balik perbatasan, polisi Timor Leste tetap berjaga dengan wajah kaku, senjata di tangan, seakan tak terjadi apa-apa. Ketegangan terus menebal. Dan semua orang tahu, satu percikan kecil saja bisa membuat api perang tak terkendali. Hujan deras mengguyur pos lintas batas Inbate malam itu. Petir menyambar sesekali, menyinari hamparan bukit hijau yang basah oleh air. Di rumah Paulus Oki, suasana masih muram. Meski ia sudah dipindahkan ke rumah sakit di Kefamenanu, keluarganya masih diliputi rasa takut. Sarah, anak perempuannya yang baru berusia 8 tahun, terus terbangun di tengah malam dan menangis, mencari ayahnya. "Papa kapan pulang, Ma?" tanya Sarah dengan suara serak, sambil memeluk erat selimut tipis. Marta, istri Paulus, hanya bisa menenangkan. "Doakan Papa cepat sembuh, Nak. Kita harus kuat." Di balik kata-kata lembut itu, ia menyimpan kegelisahan. Luka di punggung kanan Paulus cukup parah, dan kabar terakhir dari rumah sakit menyebutkan bahwa tim dokter masih khawatir soal infeksi. Sementara itu, di markas kecil TNI di dekat tapal batas, Letda Ardi menggelar rapat darurat bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat. Mereka duduk melingkar di ruang sederhana dengan dinding papan. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang, karena listrik padam akibat badai. "Kita harus waspada. Warga jangan dulu mendekati garis perbatasan. Saya khawatir ada tembakan susulan," tegas Letda Ardi. Kepala Desa Inbate, Bapak Samuel, mengangguk serius. "Tapi bagaimana dengan ladang-ladang warga, Pak? Mereka hidup dari itu. Kalau dilarang ke kebun, mereka bisa kelaparan." Ardi menatapnya dengan sorot mata tegas, namun penuh empati. "Saya mengerti, Pak Kades. Tapi nyawa jauh lebih penting. Kita sedang tunggu instruksi dari komando atas. Ada kemungkinan negosiasi dengan pihak Timor Leste dilakukan secepatnya." Di sisi lain, di Dili, ibu kota Timor Leste, pemerintah juga mulai merasakan tekanan. Media lokal ramai memberitakan insiden penembakan di perbatasan. Ada yang menulis bahwa polisi Timor Leste hanya membela diri, karena mengira warga Indonesia melintasi batas. Ada pula yang menyoroti bahwa tindakan itu berlebihan, karena korban tak bersenjata dan hanya berada di sekitar ladangnya sendiri. Di balik layar, seorang perwira polisi Timor Leste bernama Komandan Ribeiro mendapat panggilan dari atasannya. Ia adalah salah satu komandan yang bertanggung jawab menjaga sektor perbatasan dekat Inbate. "Komandan, situasi semakin panas. Pemerintah Indonesia menuntut investigasi penuh. Kita tak bisa sembunyikan apa yang terjadi." "Siapa anggotamu yang menembak?" tanya atasannya dengan nada keras. Ribeiro terdiam sejenak. Ia mengingat peristiwa beberapa hari lalu. Saat itu hujan deras turun, jarak pandang terbatas, dan beberapa anggotanya panik melihat pergerakan di semak-semak dekat garis perbatasan. Salah satu dari mereka menembak tanpa peringatan. "Itu adalah Letnan Mota, Pak. Dia yang melepaskan tembakan." "Tapi saya sudah mengingatkannya untuk tidak gegabah," jawab Ribeiro pelan. Atasannya menghela napas panjang. "Kalau benar begitu, kita dalam masalah besar. Jangan biarkan ini menjadi pemicu konflik antar negara. Ingat, Timor Leste masih muda, kita tak bisa berseteru dengan Indonesia." Sementara itu, di Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur kembali memberi pernyataan keras kepada media. "Insiden ini tidak bisa dianggap remeh. Saudara kita, Paulus Oki, hampir kehilangan nyawanya. Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menekan Timor Leste agar memproses hukum pelaku. Kalau tidak, rakyat akan kehilangan kepercayaan bahwa tapal batas ini aman." Ucapan sang gubernur semakin memperkuat tekanan politik. Jakarta pun akhirnya mengirimkan tim diplomatik untuk membahas masalah ini. Seorang diplomat senior bernama Agus Santoso ditugaskan langsung untuk memimpin perundingan awal dengan pihak Timor Leste. Hari berikutnya, sebuah pertemuan tertutup digelar di pos perbatasan Mota Ain, Belu. Di ruang pertemuan sederhana, duduk perwakilan kedua negara. Dari Indonesia,
hadir Agus Santoso didampingi Letda Ardi sebagai perwakilan lapangan. Dari pihak Timor Leste, hadir Komandan Ribeiro dan seorang pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri mereka. Agus membuka pembicaraan dengan nada tegas namun terukur. Kami datang bukan untuk mencari musuh, tapi warga kami ditembak, dan itu pelanggaran serius. Kami menuntut penjelasan, sekaligus langkah hukum nyata terhadap pelaku. Ribeiro, dengan wajah kaku, menundukkan kepala sejenak. Kami memahami perasaan itu. Tapi percayalah, insiden ini terjadi karena kesalahpahaman. Anggota kami mengira ada penyusup melintas di tengah malam. Saya pribadi menyesalkan tragedi ini. Suasana menegang. Letda Ardi menatap tajam ke arah Ribeiro. Kesalahpahaman? Paulus ditembak di ladangnya sendiri, di tanah Indonesia. Apakah kalian tahu rasa sakit yang dialami keluarganya? Apakah nyawa kami di sini semurah itu? Ketegangan hampir memuncak. Namun Agus segera menengahi, menepuk bahu Ardi agar tenang. Kami tidak ingin situasi ini berubah menjadi konflik bersenjata. Tapi kami tidak akan diam. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil konkret. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan investigasi bersama, namun jelas terlihat bahwa ada jurang kecurigaan di antara mereka. Malamnya, di rumah sakit, Paulus mulai siuman. Dengan suara lirih, ia memanggil istrinya. Marta. Marta yang setia menunggu di samping ranjang segera menggenggam tangannya. Saya di sini, Pak. Jangan banyak bicara dulu. Paulus berusaha tersenyum, meski menahan sakit. Saya hanya pergi lihat kebun. Tiba-tiba ada suara, lalu panas di punggung. Saya tak lihat siapa yang tembak. Air mata Marta menetes. Ia sadar betapa rapuh nasib keluarganya di tengah konflik besar ini. Paulus hanyalah petani sederhana, tapi kini namanya masuk dalam daftar perundingan antar negara. Di desa Inbate, warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian itu dengan wajah gusar. Ada yang mendesak agar desa melakukan aksi protes besar-besaran. Ada pula yang khawatir jika tindakan itu justru memicu penembakan lagi. Bapak Samuel mencoba menenangkan. Kita serahkan dulu ke pemerintah. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya. Namun bisik-bisik di kalangan pemuda desa semakin keras. Kalau pemerintah tidak bertindak, kita harus turun sendiri. Kita tidak bisa terus dibodohi di tanah sendiri, ucap seorang pemuda bernama Yohanes dengan nada geram. Aroma eskalasi semakin terasa. Di perbatasan yang dulu hanya dijaga seadanya, kini mulai tampak penambahan pasukan dari kedua belah pihak. Tentara Indonesia memperkuat pos di Inbate, sementara polisi Timor Leste terlihat lebih sering berpatroli di sisi mereka. Hujan yang tak kunjung reda menambah suasana mencekam. Di tengah tanah basah dan udara dingin, semua orang tahu, satu peluru lagi yang salah sasaran bisa mengubah segalanya menjadi konflik terbuka. Pertanyaannya kini, apakah diplomasi mampu meredam amarah, ataukah sejarah berdarah perbatasan akan kembali berulang?